firman Tuhan, hari ini Tuhan kasih hati buat saya untuk mengingatkan kembali bahwa keluarga itu di dalamnya ada harta yang berharga. Tema besarnya adalah harta di dalam keluarga. Ibadah 1 tadi tentang kebersamaan dan dukungan, dan ibadah 2 ini mengenai didikan dan teladan. Dan nanti ada ibadah-ibadah berikutnya seperti yang ada di depan ya. Kita akan lihat sama-sama yang namanya didikan. Kita tidak asing banget ya dengan kata didikan. Didikan itu bukan hanya seperti kalau di sekolah namanya pendidikan gitu ya. Bedanya apa? Kalau di sekolah itu kebanyakan tentang knowledge. Walaupun ada juga sih yang namanya bimbingan karakter gitu ya. Tapi ada didikan yang menjadi bagian dipercayakan kepada setiap kita. Orang percaya, baik itu sebagai papa dan mama, opa dan oma, bahkan uncle and auntie kalau misalnya anak-anak itu dekat dengan kita. Bahkan kita pun adalah produk dari didikan. Kita ini bisa ada seperti kita sekarang. Oh, saya ini orangnya bisa hemat karena dididik sama orang tua untuk tidak boros. Oh, saya ini sekarang tuh gampang banget kalau sama saudara itu nggak hitung-hitungan karena dari kecil sudah ditanamkan oleh orang tua untuk selalu berbagi. Didikan itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi didikan itu adalah ajaran, tuntunan, dan pimpinan yang diberikan oleh orang yang lebih dewasa, lebih rohani kepada kita semuanya gitu ya. Nah, dan bagian kita apa? Didikan itu tidak berhenti di kita, karena suka atau tidak suka, kita pun dipercaya. Karena kita sudah bertumbuh, kita pun dipercaya untuk memberikan didikan itu kepada generasi selanjutnya. Tapi kita setuju ya, bahwa didikan itu adalah harta yang kita bisa temukan di dalam keluarga. Ada banyak nilai-nilai yang anak-anak atau kita ini tidak dapat di luar, tapi dapatnya tuh dari keluarga. Ada yang namanya didikan keluarga. Ada yang namanya teladan dari keluarga. Itu adalah harta yang kita bisa temukan, miliki, kemudian kita wariskan. Kita lihat prinsip dari didikan yang benar sesuai dari firman Tuhan. Kita lihat yang pertama dari Efesus 6 ayat 4. Efesus 6 ayat 4 berkata demikian, "Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan." Ini kalau ngomong bapak-bapak bukan berarti hanya ngomong kepada gender pria, tapi siapapun kita yang sudah jadi figur bapak, figur yang bisa mendidik, figur yang didengar gitu ya. Dan di sini ada sebuah prinsip pertama, dikatakan jangan bangkitkan amarah di dalam hati mereka, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Kok sepertinya ada dua hal yang dibandingkan itu tidak sama. Kalau misalnya fokusnya adalah didikan, bisa jadi kalimatnya begini, bapak-bapak, jangan didik anakmu tuh dari apa kata dunia atau apa kata orang tidak mengenal Tuhan, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, itu baru kita berpikir, oh dibandingkan nih ternyata sumber ajarannya dari nasihat Tuhan, ajaran nasihat Tuhan atau ajaran dan nasihat dunia. Tapi kenapa dikatakan jangannya itu adalah jangan bangkitkan amarah di hati anak-anak. Saya dapat sebuah hikmat dari Tuhan. Kalau Anda mau catat, prinsip dari didikan yang benar adalah ini. Didikan haruslah berdasar pada ajaran dan nasihat Tuhan, bukan dari trauma masa lalu. Sumber dari didikan yang kita berikan kepada anak-anak kita atau kepada cucu kita atau kepada anak rohani kita haruslah sesuai dari ajaran dan nasihat Tuhan. Oh ya iyalah, enggak mungkin kita ngajarin yang salah. Yes. Tapi perhatikan lagi, firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat lagi bagaimana kita mendidik. Firman Tuhan katakan, janganlah membangkitkan amarah. Didikan yang keluar dari trauma masa lalu hanya akan menimbulkan luka.
Yang bisa kita lakukan apa? Menang dulu dari trauma. Bereskan dulu hatinya. Supaya apa yang kita ajarkan, apa yang kita jadikan sebuah tuntunan atau pimpinan pada generasi berikutnya, itu bukanlah sesuatu yang akan menghasilkan luka berikutnya. Didikan dan ajaran kita sebagai orang dewasa haruslah bersumber pada ajaran dan nasihat Tuhan. Saya kadang masih menemukan beberapa ajaran orang dewasa kepada anak-anak mereka itu yang belum sesuai dengan ajaran dan nasihat firman. Tapi lebih kepada keluar dari trauma masa lalu. Pengalaman pribadi di masa lalu yang tidak enak, yang kemudian dijadikan sebagai didikan kepada anak-anak. Contoh, kamu harus kerja yang betul, biar kamu sukses, biar kamu tuh bisa bikin keluarga kita bangga. Sekilas tidak ada yang salah, tapi padahal itu keluar dari sebuah kemarahan, karena kita sendiri dibandingkan sama orang lain, sama saudara-saudara yang lain, kita dianggap kurang berhasil. Dan kita berharap dan kita melimpahkan itu kepada anak kita dan kita didik anak kita supaya berhasil. Tapi dalam hati kita tahu bahwa itu bukan karena memang supaya dia bisa jadi berkat, tapi ternyata untuk membalaskan apa yang sebenarnya jadi trauma di hidup kita. Atau kita bilang, bahasa sehari-hari ya, lu lek cari iron, ojo ambil orang, misalnya nyebut salah satu suku gitu, Hokian atau apa ya, I don't know ya. Enggak, ini contoh misalnya. Kenapa? Karena pernah tukaran, ndak enakan, dan beberapa kali kok selalu sama orang ini, dari suku ini misalnya, akhirnya jadi sebuah didikan yang tidak berdasar pada kebenaran. Contoh-contohnya nanti Anda aplikasikan sendiri, tapi yang pasti adalah kalau didikan itu keluar dari trauma di masa lalu, yang ada adalah mereka tidak menerima didikan itu sebagai nasihat dan ajaran dari Tuhan. Karena sabar sebentar ya, saya berusaha menjelaskan. Bagi anak kita yang tidak mengalami trauma yang kita alami, didikan yang keluar dari trauma itu membingungkan, itu yang pertama. Dan yang kedua, melukai mereka. Mereka tidak ngerti. Itu kan bedakan antara gini, kalau kita itu berhasil menang dari trauma, maka kita itu akan punya hikmahnya. Dan kemudian kita akan didik anak kita itu dari kemenangan kita. Kita didik anak kita itu jangan pernah keluar dari luka. Intinya itu. Kalau hati kita terluka, diam. Bawa di hadirat Tuhan. Kalau hati kita terluka, jangan ajari sesuatu kepada anak kita. Misalnya lagi, kita luka sama perkataan mertua. Kita tersinggung. Kita jangan bilang, gak usahlah sering-sering main ke rumah oma atau opa. Padahal yang terluka kita lupa ajarin kepada anak-anak kita untuk respect dan sayang kepada orang tua, kakek dan nenek mereka. Kita lupa mengambil peran seperti Yakub yang mendekatkan Manasye dan Efraim di akhir hidupnya. Yusuf membawa Manasye dan Efraim kepada Yakub di akhir hidupnya. Kita lupa bahwa firman Tuhan itu memberikan pesan kepada kita untuk itu, tapi karena kita trauma, tapi karena kita sendiri luka, kita tidak bisa didik anak kita untuk menghargai dan menghormati orang tua. Hanya demi supaya kita bisa mendidik sesuai ajaran dan nasihat firman Tuhan, kita akan belani membereskan setiap luka yang ada di dalam kehidupan kita. Amin. Ya, mendidik itu bukan cuma sekedar berkata-kata, Bapak Ibu. Mendidik itu disertai juga teladan. Ya betul, nanti kita akan jelaskan lagi bahwa mereka itu bukan cuma dengar, tapi mereka tuh lihat. Tapi di dalam didikan itu ada yang namanya impartasi.
Di dalam didikan itu ada transfer hati. Makanya setiap pendidik itu di satu sisi mulia, karena mengajar, saya juga gentar. Saya juga, Tuhan, saya ini jadi orang tua itu baru 10 tahun. Secara pengalaman itu belum. Saya bukan mau menggurui jemaat ya Tuhan, tapi Tuhan bilang, memang kamu dijadikan guru bagi jemaat. Bukan menggurui, tapi memang peran hamba Tuhan adalah mengingatkan jemaat sesuai firman. Agar didikan yang diberikan pada generasi berikutnya sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Amin. Ya, bukan keluar dari trauma masa lalu. Kemudian apalagi prinsip yang kedua dari didikan yang benar? Kita lihat di Amsal 1 ayat 3 sampai 4, 8 sampai 9. Kita akan melihat bahwa didikan itu mendatangkan keuntungan. Jadi kita yang rugi kalau misalnya kita tidak memberikan didikan yang benar gitu ya kepada anak-anak kita. Dikatakan begini Amsal 1, dikatakan begini, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai. Oke, didikan itu betul menjadikan pandai, tapi ada komanya, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Kalau ayat ini berhenti sampai untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, cukup cari sekolah yang terbaik, kirim anak kita di sana, selesai. Tapi ternyata didikan itu bukan hanya untuk jadikan pandai, tapi serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Didikan itu akan mendatangkan keuntungan. Yang pertama adalah karakter ilahi, bukan cuma knowledge, tapi ada karakter ilahi yang dihasilkan. Kemudian dikatakan lagi, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang tak berpengalaman dan pengetahuan serta kebijaksanaan kepada orang muda. Berarti apa? Kita yang sudah lebih usia, kita perlu dengan sengaja memberikan didikan, karena didikan itu berguna bagi anak-anak muda kita. Mereka itu tidak berpengalaman, firman Tuhan katakan, mereka itu belum pengalaman. Makanya dalam didikan kita seringkali kita juga ceritakan kan pengalaman kita. Perlu loh diceritakan, karena anak kita kan gak ngalami waktu kita merintis usaha kita pertama. Waktu mereka lahir, waktu cucu kita lahir, mereka udah taunya everything itu sudah enak. Semuanya tuh sudah set, sudah good, sudah established lah bahasanya. Kita perlu didik, kita ceritakan. Hasil itu tidak pernah mengkhianati prosesnya. Ini yang kamu nikmati sekarang itu adalah hasil kerja keras dari papanya Opa. Papanya Opa tuh waktu jualan keliling gak pernah menyerah. Cerita seperti itu adalah didikan yang berguna. Memberikan pengalaman kepada anak-anak muda kita bahwa uang tidak tumbuh di pohon, amin. Supaya mereka tidak gampang spending. Sedikit banyak begini, saya jadi ingat satu lagi contoh bagaimana didikan tidak boleh keluar dari trauma. Waktu kecil kita susah, terus kita tidak mau anak kita susah. Kalau kita masih trauma, waktu kecil kita susah, kita tidak mau anak kita susah, kemudian kita manjakan. HP bocel dikit, tidak dijaga dengan baik, gampang beli baru. Karena apa? Karena kita punya trauma. Kita dulu pengen banget punya apa-apa tuh kayaknya nggak dibeli-beliin sampai kita marah sama orang tua misalnya. Sembuh dulu dari trauma itu. Terima dulu didikan waktu itu sebagai sebuah kebenaran yang mendatangkan keuntungan. Supaya waktu kita didik anak kita tidak salah. Contohnya kalau dalam hal keuangan, ceritakan, memberikan pengalaman kepada orang muda yang tidak berpengalaman. Bahkan kalau anak sudah mulai remaja, ceritakan gimana papa mama jatuh cinta. Dulu papa mama kalau pacaran emak ikut. Iya, saya diceritain gitu. Karena apa? Supaya tidak aneh-aneh di dalam gedung. Waktu itu saya ingat mama saya cerita, mama lo kalau nonton bioskop sama papa emak ikut. Karena takut di bioskop. Nanti kapan-kapan cerita lagi bukan cuma emak yang ikut, maco juga ikut. Jadi, tapi satu sisi itu cerita sebuah didikan ya.
Tapi itu memberikan sebuah awas-awasan. Oh iya ya, kita kan tidak pengalaman ya. Mereka punya pengalaman itu, dijagain. Cerita-cerita kita, bahkan kesalahan kita pun bisa jadi sebuah didikan loh dalam kehidupan mereka. Mama pernah salah waktu itu, tidak hati-hati. Karena tergiur sama hadiah lebih besar, akhirnya ditipu orang. Jadi harus lebih hati-hati. Nah, didikan itu memberikan pengalaman dan pengetahuan. Memberikan kecerdasan, pengetahuan, kebijaksanaan. Seneng ya jadi orang tua ya, kalau kita mendidik anak kita dengan benar. Anak kita akan cerdas, punya pengetahuan, anak kita akan bijaksana. Oke, nggak berhenti lagi ya. Kalau ayat selanjutnya dilakukan sama anak kita, yaitu apa? Ayat selanjutnya bilang begini, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu. 8 dan 9 ya. Dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan kalung bagi lehermu. Ayat Alkitab itu indah. Dua sisi. Kalau di tempat ini ada anak muda atau kita orang dewasa yang sudah jadi papa mama, tapi kita ini juga masih kadang dididik sama orang tua kita. Karena kita kan belum seperti mereka ya pengalamannya. Jadi ada beberapa waktu tetap ke orang tua tuh akan kasih tahu. Misalnya kita sudah jadi hamba Tuhan, sudah sibuk, sudah bisa ngatur ini itu. Kadang-kadang mama tuh cuman bilang begini, jangan capek-capek gitu. Sesimpel itu. Atau dibilang, jangan lupa lo ya, pikirkan menunya anak-anak makan. Kadang orang tua itu masih ada didikan-didikannya. Dan kita mensyukuri itu. Sampai sekarang pun ada. Nah pertanyaannya, apakah kita mendengarkan didikan itu? Kalau di sini ada anak-anak, hargai ya didikan papa dan mama. Ajaran papa dan mama itu harta di dalam keluarga. Walaupun kita dengarnya, itu lagi, tunggu ada firmannya tentang itu ya. Tapi di dalam hati itu jangan merendahkan ajaran papa dan mama. Jangan merendahkan didikan orang tua. Karena itu yang memberi kita kebijaksanaan dan kecerdasan. Karena itu orang tua dan anak itu perlu bangun hubungan sedemikian rupa supaya didikan itu bisa diterima. Dan waktu memberikan didikan itu juga perlu tahu waktu. Pastikan anak kita tuh juga ada dalam kondisi yang siap menerima didikan. Kalau enggak, misalnya anak kita tuh sudah down banget, pulang sekolah tuh sudah sedih karena nilainya jelek. Kita langsung merasakan ini waktu yang tepat, gitu ya. Makanya jangan HP-an terus gitu ya. Kita sudah tidak sabar. Tapi anak kita tuh lagi sedih, nilainya jelek. Ambil waktu dulu untuk comfort. Atau kita tanya, gimana? Kamu sedih ya? Iya. Terus kamu mau gimana? Ya mau belajar. Daripada kita tuh tidak punya empathy dalam mendidik, kita tuh cuman mau negur aja salahnya aja. Kita tidak siapkan mereka untuk menerima didikan. Didikan itu tidak jadi karangan yang indah, tidak jadi kalung. Didikan itu jadi sesuatu yang mereka tidak mau dengar. Didikan itu bukan menyalahkan. Didikan itu artinya mengajarkan apa yang benar. Tapi kalau kita buru-buru, yang ditangkap sama mereka adalah kita disalahkan. Kita dituduh ya kan, gara-gara tidak belajar, HP terus. Kita tidak nerima, anak-anak kita tidak nerima didikannya apa. Didikannya gini ya, kalau kamu main HP terus ya hasilnya akan jadi jelek. Itu didikan. Kalau kamu nanti berikutnya begitu lagi, ya akan jelek lagi. Karena hasil tidak pernah mengkhianati prosesnya. Orang belajar, ya nanti waktu ujian yang dipelajari itu yang keluar.
Kalau kamu tidak pernah belajar, ya ujian tidak bisa jawab. Itu namanya didikan. Tapi kalau menyalahkan, itu adalah gini. Ya gara-gara lu, gara-gara kamu. Ya toh? Ya pantes. Kamu tidak belajar kan? Lihat ya bedanya ya. Mendidik itu bukan menyalahkan. Mendidik itu mengajari yang benar. Ayo kita belajar minta sama Tuhan hikmat, supaya kita ini tahu bahwa kita ini sedang mendidik anak-anak kita. Supaya mereka itu jadi anak yang cerdas dan bijaksana. Tidak apa-apa, nilai jelek itu akan jadi seperti shock terapi di hidupnya mereka dan akan jadi pengingat supaya mereka jadi lebih hati-hati ngatur jadwalnya belajar dan lain-lain. Saya lihat ya, anak sekarang tuh beda sama zaman dulu. Saya tuh kalau jangan-jangan kita seumuran ya, oke Bapak Ibu. Zaman dulu tuh kalau kita ulangan, kita tuh dikurung di rumah. Gak boleh pergi main, karena apa? Besok ulangan. Kalau anak sekarang tuh enggak, dia bilang gini, prinsipnya gini adalah work hard, play hard. Prinsipnya mereka itu, saya akan belajar dengan keras, tapi saya juga mau main dengan keras. Jadi buat mereka, kalau saya sudah belajar dengan keras, kenapa saya enggak boleh main? Logikanya begitu. Nah kita perlu minta hikmat Tuhan untuk deal dengan generasi ini. Deal itu di depan. Saya melihat kita tuh tidak bisa, dari pengalaman saya, kita tuh tidak bisa langsung ambil, rebut apa yang sedang mereka kerjakan. Itu akan menimbulkan amarah. Tapi lakukan sebelumnya. Di dalam didikan itu ada yang namanya deal. Yaitu kita bilang dulu, oke kamu mau main, ya mau main sampai jam berapa? Minta dia yang ngomong, tawar-tawaran 1 jam, enggak karena besok kamu ulangan 3,5 jam. Dia akan nawar lagi, percaya pinter kok anak-anak kita. Mereka sudah latihan nawar. Nggak bisa terlalu cepat 30 menit, 50, kita bilang enggak 40, 45, 45. Akhirnya kita ketemu di tengah ya udah 45 menit ya, habis itu belajar misalnya gitu. Atau kita bilang belajar dulu, setelah itu dapat bonus main 45 menit. Buat deal dulu di depan. Waktu kita sudah buat deal dulu di depan, maka didikan itu akan lebih mudah kita jalankan. Daripada kita tidak pernah make the deal, kita nggak pernah bikin rule-nya, tiba-tiba kita punya sudden peraturan tiba-tiba. Karena mama lagi emosi, tiba-tiba bilang, tidak ada yang boleh main HP hari ini, kecuali mama. Karena mamanya stres gitu ya. Jadi jangan ada peraturan yang tiba-tiba yang anak-anak bingung dan ini loh kalimatnya anak-anak. Not fair. Nggak adil. Mama boleh main HP. Mereka tuh paling jago. Percaya dah, mereka tuh paling jago kalau disuruh kayak gitu. Dia gak boleh main HP. Itu papa kok main HP. Terpaksa papanya ikut belajar di sebelahnya ya. Kalau anaknya lagi ujian. Didikan itu teladan ya. Nah didikan itu tadi keuntungannya. Makanya kita tuh belani make deal, belani apa ya, berusaha supaya didikan tuh diterima, bisa dihargai, jadi sebuah kalung. Justru jadi alarm di hati kita. Kok didikan kita ini sudah gak pernah didengar ya? Mereka kok sudah mulai lack of respect to our advice. Kok mereka sudah gak nanya kita ya? Kok gak cerita ya? Ada apa? Waktunya kita ngobrol lagi, waktunya kita datang lagi dan ngobrol, bangun lagi. Supaya apa? Didikan, karena didikan itu long time proses, setuju? Kita tidak bisa bilang, anak kita sudah lulus TK, SD, tidak perlu dididik. Anak kita sudah kuliah ke luar negeri. Anak kita, tidak ada. Didikan itu sepanjang masa. Tuhan akan terus pakai kita menjadi pendidik-pendidik bagi generasi selanjutnya. Ya. Dan yang ketiga, di Amsal 22 ayat 6, dikatakan begini, coba deh Bapak Ibu yang baca ya, saya minum bentar ya. Amsal 22 ayat 6, 1, 2, 3. Wow. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu.
Prinsip dari didikan yang benar itu adalah yang ketiga, didikan yang benar berdampak sampai di masa depan. Didikan yang benar itu bukan cuman supaya mereka tuh berhasil lulus SD, lulus SMP. Enggak, didikan yang benar itu modal, harta yang mereka tuh akan jadikan pegangan. Didikan yang benar itu akan mereka ingat sampai mereka besar dan mereka tidak akan menyimpang dari jalan itu. Ini adalah salah satu ayat yang memotivasi kita sebagai kakak-kakak Eagle Kids untuk tidak henti-hentinya membagikan firman juga kepada anak-anak. Karena kita tahu mereka kalau besar sampai tua malah kata firman tidak akan menyimpang dari jalan itu. Kebenaran apa yang kita tanamkan dan bagikan ke anak-anak kita, pastikan itu firman. Bukan cuma nasihat baik. Kalau itu nasihat baik pun pastikan sumbernya firman. Supaya mereka tahu bahwa firman itu adalah fondasinya. Kita itu nabung kebenaran di dalam kehidupan anak-anak kita. Kita tidak tahu kapan akan berguna di kehidupan mereka. Tapi ini akan jadi satu momen, makanya kita bawa anak-anak kita ibadah, ikut CG, melayani supaya mereka dengar firman. Di rumah juga kita ajak baca Alkitab. Kalau perlu ikut saat teduh bareng-bareng. Itu supaya ada firman yang masuk dalam hidup mereka. Bahkan kalau kita ke anak-anak, kadang kita latih mereka untuk hafal. Saya rasa itu sebenarnya bagus bukan cuma untuk anak-anak, setuju? Anak muda dan orang dewasa seperti kita pun juga perlu from time to time menghafal ayat firman. Yang mana? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kepadaku kekuatan. Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan di dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Semua yang baik, semua yang benar, semua yang adil, semua yang mulia, kudus, sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Jangan cuma hafal barang-barang di toko dengan harganya ya. Jangan cuma hafal nama stok-stok ya. Jangan cuma hafal nama-nama apa yang lain. Hafalkan firman. Karena kebenaran firman Tuhan yang disimpan itu adalah bekal di masa krisis. Saya berulang kali menemukan orang-orang yang bersaksi. Ada salah satu kakak yang melayani bersama-sama kami. Saya cuma tanya, kok bisa ini karena sudah bapak-bapak juga ya, kok bisa punya hati untuk melayani anak-anak di sekolah-sekolah dasar. Kita ada pelayanan ke sekolah-sekolah dasar gitu ya, ke sekolah-sekolah dasar negeri, bagikan Injil di sana, bagikan kebenaran firman. Dia bilang begini, karena saya ini waktu kecil diajari firman gitu ya, diajari ke gereja gitu, tapi ada masanya tuh rusak banget, ada periode tuh rusak banget. Dan di masa yang paling pokoknya dia bilang tuh kayak the lowest part of his life gitu ya. Kayak down banget gitu dan sudah kayak hancur-hancuran. Nah, di saat itulah yang menggema di hatinya adalah ayat Alkitab yang dia pernah disuruh hafal waktu dia kecil. Dan itu dia bilang itu yang menyelamatkan hidupnya. Kayak tiba-tiba tuh langsung jadi changing point gitu loh, life changing point. Kita tidak pernah tahu firman yang mana yang menjadi kekuatan, firman yang mana yang akan menyelamatkan anak kita, mana yang akan benar-benar jadi peluru untuk menangkis serangan iblis dalam kehidupan mereka. Makanya kita rajin aja nabur, penuhi tabung dengan firman. Tangki hidupnya anak kita itu pastikan ada firman di dalamnya. Didikan yang sesuai dengan firman. Prinsipnya kalau tadi itu kan karena dampaknya sampai ke masa depan, prinsipnya adalah ini, caranya adalah ini, lakukan berulang-ulang. Berikan berulang-ulang, lakukan dengan rajin. Ini ada satu firman Tuhan katakan begini di Ulangan 6 ayat 4-7 dikatakan gini. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa.
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Kemudian ada lanjutannya, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nggak ada capek-capeknya untuk kita tuh ngucapin kebenaran firman di hidup anak-anak. Karena firman Tuhan katakan berulang-ulang. Bukan berarti anak-anak bilang gini ya, tuh kan, makanya emang harus berulang-ulang mah kalau ngomong sama aku itu. Aku sekali aja gak dengerin. Kita jadi tahu firman Tuhan tuh iya dan amin. Makanya kita jadi, oh pantesan toh harus berulang-ulang. Nggak apa-apa. Kata berulang-ulang itu bisa dikatakan juga diligently, dengan rajin, dengan sengaja. Apa yang kita ulang-ulang, itu justru yang akan nanti paling diingat sama anak kita. Apa yang kita tekankan dalam kehidupan mereka, kebenaran firman apa yang kita tuh ingin hidupi, itu yang akan menjaga. Saya masih ingat orang tua zaman dulu itu mungkin gak terlalu pintar ngomong ya. Kadang tuh kalimat-kalimatnya tuh memang kalau bisa dibilang tuh gak terlalu gimana gitu ya. Contohnya gini, saya masih ingat tuh kalau zaman dulu tuh orang tua tuh ajarin gini, lu jaga kekudusan gitu ya. Jok sampai MBA, bahasanya dulu gitu. Jok sampai kecelakaan. Jaga biar ndak, ini bahasa rumah ya, biar ndak izin kalau masuk gereja, ndak malu kalau masuk gereja. Karena zaman dulu itu di kota kecil di tempat saya itu, kalau pengantinnya tuh cadarnya tertutup, itu masih menjaga kekudusan. Tapi kalau sudah peneguhan nikah atau apa, nah kalimatnya orang tua tuh bukan yang formal seperti ini, yang sebutkan firman, enggak, cuman bilang aja, lu jok macam-macam gitu, kalimatnya tuh yang kayak gitu-gitu loh. Lu jok macam-macam, izin nanti papa mama, atau kurang lebih itu kayak lu liatin lu mesti dijaga, pokoknya pacaran tuh gak boleh aneh-aneh, kurang lebih kayak gitu. Nah kalimat-kalimat itu kadang diulang-ulang gitu setiap kali ada pemberkatan gitu ya. Tapi waktu kita sudah dewasa gak berani aneh-aneh. Kayak dalam satu titik itu, di dalam hati itu ada simpen sebuah keinginan kayak, aku gak akan buat izin papa mama kok. I will make them proud with my marriage. My wedding day will make them proud. Bisa ada seperti respon yang benar kalau memang itu firman yang diajarkan berulang-ulang. Jadi sebuah pegangan di masa krisis. Ucapkan firman. Apalagi misalnya anak kita tuh sudah akan berangkat ke luar negeri, kita tahu di sana itu budayanya sangat bertentangan dengan firman. Buat mereka tuh biasa banget untuk tinggal bersama, kemudian having sex before marriage, itu sangat culture di sana. Kita bilang enggak, firman Tuhan itu bilang Tuhan tuh memberkati dulu Adam dan Hawa, baru ada bilang beranak cuculah. Nanti ada berkat dari Tuhan lewat gereja dan ada berkat dari papa mama. Ajarkan, kalau kita punya anak perempuan, ajarkan gitu ya. Nanti kamu akan disukain orang, ajarkan firman. Tapi jaga sesuai pergaulan yang baik, nanti ngerusak kebiasaan yang buruk. Tapi juga pergaulan yang buruk bisa merusak kebiasaan yang baik gitu. Percakapan seperti itu di masa santai, terutama di masa anak itu mau tidur. Itu the best part. Kalau ada anak umur 7 sampai umur mungkin 12 masih oke ya. Sebelum tidur tuh ditemani. Tanamkan nilai di sana. Saya punya satu pengalaman, saya tuh sudah deg-degan, saya sudah mempersiapkan diri gitu ya. Percayalah, anak kita itu tidak sepolos yang kita pikirkan. Mereka itu pandai. Satu hari dia bilang gini, Mami, one day I will betray you. Mami, satu hari aku akan mengkhianati Mama.
Saya berusaha cool aja. Waktu itu saya masuk firman. Saya bilang, it's okay, I will still love you. Dia itu maksudnya begini loh, mungkin terlalu besar ya kalimatnya untuk anak kecil ya. Maksudnya gini loh, Mami tahulah, aku tuh pasti akan berbuat salah, menentang apa yang Mami ngomong tuh di belakang. Terus saya bilang, it's not one day right, you already did it. Itu bukan nanti kan, kamu sudah lakukan kan sekarang. Dia malu-malu gitu. Nggak apa-apa, Mami will still love you and be there for you to fight it. Karena apa? Temptation tuh real. Kita tuh nggak cuma minta anak kita jangan ini, jangan itu, tapi kita nggak be there for them. Kita juga pernah muda kok. Kita tahu kok struggle-nya. Tapi kita mau komit, kita mau didik anak kita sesuai firman Tuhan. Apa yang jadi kegagalan kita, rasa bersalah kita menangkan dulu lalu kita bilang, nggak enak loh. Waktu mama gagal, mama tuh rasa salah kayak gini. Kamu nggak harus ngulangi kegagalan yang sama. Gitu ya, kurang lebih ya. Jadi berulang-ulang. Nah, prinsip yang terakhir, tadi prinsip yang pertama, didikan harus berdasar pada ajaran dan nasihat Tuhan, bukan keluar dari trauma masa lalu. Yang kedua, didikan akan mendatangkan keuntungan jika diterima ya oleh anak-anak kita. Kemudian yang ketiga, didikan yang benar dampaknya sampai ke masa depan. Yang terakhir, didikan yang benar harus disertai teladan. Teladan itu berbicara lebih besar, lebih kuat, lebih didengar daripada kata-kata. Teladan itu kadang tidak diungkapkan dengan kata-kata. Kadangkala kita tuh tidak bisa menceritakannya, tapi kita cuma bilang, come and see. Lihat, mama nih ngapain. Ya ini, papa mama nih ngapain. Ya ini yang akan kamu lakukan. Bahkan indahnya tuh begini loh. Bahkan ketika kita tuh tidak bermaksud memberi teladan, itu sudah jadi teladan. Jadi kehidupan kita tuh berjalan dengan begitu natural, tanpa kita bilang ini loh, mama mau nolong orang nih, lihatin, mama mau nolong orang. Kan enggak gitu. Hidup kita tuh natural aja, tapi kita komit sama Tuhan. Kita tahu kehidupan kita ini sebagai orang dewasa, ada minimal ya sepasang mata kecil yang lihat. Makanya kita mau selalu jaga gerak-gerik, tingkah laku, perkataan. We manage our behavior very well. Karena akan ada yang mengikuti kita, teladan kita ini. Ada contoh di Alkitab ini bagus sekali. Bagaimana teladan itu benar-benar bisa menjadi sebuah fondasi yang melindungi dan menjaga anak-anak kita ya. Di Kejadian 39 ayat 9. Ini adalah salah satu dari dua, seperti kalau kita bilang ujian terhadap seorang yang bernama Yusuf. Kalau dia gagal di bagian yang pertama ini, maka the rest of the story, sisa dari cerita belakangnya akan sangat berbeda. Yaitu apa? Titiknya adalah ketika Yusuf digoda sama istri Potifar. Bayangin, anak muda dibuang sama keluarganya, kemudian sudah bagus gitu ya kerjaannya, digoda. Jangan bilang kita sebagai orang muda nggak ngerti. Yusuf ini bukan orang yang tidak punya nggak punya keinginan, bukan. Tapi bagaimana seorang muda tidak ada yang lihat bisa berkata demikian. Dikatakan gini ya, bahkan di rumah ini dia ngomong sama istri Potifar, ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tidak ada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Di hidup anak muda ini, didikan itu sudah bukan lagi live diberikan di kehidupannya, karena waktu itu dia sudah terpisahkan dari orang tuanya. Tapi didikan itu sudah hidup di dalam hatinya, menjadi pagar yang kuat. Saya tidak tahu apakah seorang yang bernama Yakub yang menjadi ayah Yusuf ini itu berulang-ulang mengajarkan Taurat,
firman Tuhan. Bukan Taurat, sorry. Taurat pun belum ada di zaman ini. Saya suka bikin kuis kalau sama anak-anak. Yusuf sama Musa lebih tua siapa? Jawabannya, Yusuf sama Musa lebih tua siapa? Ya ampun. Ternyata papa mama juga bisa salah ya. Yusuf sama Musa lebih tua siapa? Lebih tua Yusuf. Di cerita Alkitab memang selalu digambarkan Yusuf tuh muda, Musa tuh tua. Tapi ingat nggak bahwa Musa itu membawa keluar bangsa Israel dari Mesir. Yusuf lah yang bawa seisi keluarganya ke Mesir. Artinya di zaman Yusuf belum ada 10 perintah Allah. Yang berkata jangan berzina, jangan mengingini milik sesamamu tuh belum ada. Tapi ada sebuah teladan dari Yakub yang Yusuf itu lihat. Salah satunya ada di Kejadian 35 ayat 3. Itu dikatakan Yakub itu membuat mezbah. Dan berkata begini, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku. Dan yang telah menyertai aku di jalan yang ku tempuh. Seorang Yusuf kecil waktu itu mendengarkan ayahnya berkata, ayo aku mau pergi ke sana. Akhirnya satu keluarga ikut, kemudian bikin mezbah di sana. Kalimat ini tuh didengar sama Yusuf. Yusuf lihat bagaimana papanya tuh respect dengan Tuhan. Bagi Yusuf jelas bahwa Allahnya papanya menyertai papanya di dalam masa kesesakannya. Dan menyertai papanya. Dan Yusuf tahu bahwa Allah yang sama juga akan menyertai dia dalam kesesakannya. Bukan berdosa dengan istri Potifar yang akan membuat dia keluar dari masalah. Bukan jatuh dalam dosa dengan istri Potifar yang akan membuat dia naik level martabatnya keluar dari kehidupan budak. Bukan. Tapi Allahnya ayahnya yang menyertai ayahnya di masa kesesakannya. Sebuah teladan penghormatan kepada Allah yang ditangkap oleh seorang anak, itu yang membuat dia berani menolak istri Potifar. Rindu ya anak-anak kita itu, ketika suara kita tuh sudah tidak lagi bergaung di telinga audible mereka sekarang tiap pagi. Jangan nonton yang aneh-aneh, jangan ini, jangan itu. Itu jadi sesuatu yang di dalam hatinya mereka, karena mereka lihat hidup kita juga. Mereka lihat mama papa ini honor God. Tidak berani melakukan hal-hal yang melanggar perintah Tuhan. Amin. Walaupun tidak ada yang lihat. Dan yang kedua, satu contoh lagi, itu adalah, ini malah lebih parah lagi akibatnya. Kalau tadi kalau dia gagal di masa yang ini, maka ceritanya akan berbeda. Tapi kalau gagal di sini, malah bukan dipakai jadi penyelamat seisi bangsa, memelihara kehidupan sebuah bangsa, malah akan jadi pemusnah sebuah bangsa. Yaitu waktu Yusuf bisa mengampuni saudara-saudaranya. Waktu Yusuf itu nggak ungkit-ungkit perbuatan saudaranya, nggak bales dulu lah, paling nggak dibuat menderita dulu beberapa tahun, paling nggak lah. Kalau aku menderita 13 tahun, ya sudah kamu diskon, kamu tak kasih 10%-nya 1,3 tahun ya jadi budak. Enggak loh. Yusuf bisa langsung. Dari mana itu? Dari teladan. Waktu dia melihat Esau dan Yakub berbaikan. Waktu Esau dan Yakub berbaikan, Yusuf kecil tuh ada di sana. Kita lihat ya ayatnya ya. Kalau di Kejadian 45 ayat 15 dikatakan Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra. Ia menangis sambil memeluk mereka. Setelah itu baru saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Nah yang di Kejadian yang lama itu dikatakan begini. Kejadian 33 ayat 4 sama 7 dikatakan. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia. Dipeluknya lehernya. Dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Mendekatlah juga ayat 7. Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka pun sujud. Dia tahu papanya ini
orang yang bersalah. Papanya yang nipu, tapi papanya diampuni sama kokonya si Esau. Yusuf tuh bisa lihat sebuah momen berharga yang gak bisa dibeli dengan apa-apa. Ketika melihat papanya dengan saudaranya berbaikan kembali. Itu yang dia bawa dan itu yang dia lakukan kepada saudara-saudaranya. That's how powerful. Teladan, itulah bagaimana powerfulnya sebuah teladan ketika diberikan. Apa yang kita lakukan, dikatakan atau tidak dikatakan, sengaja dilihat atau tidak dilihat, pasti jadi sebuah teladan. Bagaimana kita perlakukan mertua kita, bagaimana kita perlakukan pasangan kita, bagaimana kita perlakukan mbak di rumah, bagaimana kita perlakukan orang yang dagang sama kita, bagaimana kita perlakukan orang yang bersalah sama kita. Jangan kira anak kita itu enggak ngerti apa-apa. Di barisan belakang mobil main HP. They see and they hear. Mereka lihat dan mereka dengar dan mereka itu mengkonsep sebuah pikiran di dalam pikiran mereka jadi sebuah didikan. Direkam. Itu yang akan mereka lakukan juga. Amin. Tentu kerinduan kita bersama. Kita memberikan sebuah didikan yang benar. Dan juga teladan yang benar bagi anak-anak kita, bagi cucu-cucu kita, bagi keponakan-keponakan, bagi generasi yang ada di sekitar kita juga. Amin Bapak Ibu.